Bagaimana kabarnya nih? Lause harap semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi kita terus semangat untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Kasih-Nya itu begitu besar. Kasih-Nya sangat tinggi dan sangat dalam. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang menyucikan kami supaya kami bisa layak untuk beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini supaya ibadah ini dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menyiapkan hati kami Tuhan, Engkau yang menyiapkan pikiran kami supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya, kembali lagi kita mau berbincang-bincang bersama. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Kira-kira kalian penasaran nggak di rumah? Nah, tamu spesial kita hari ini, dia keren banget, wow banget, dan dia terkenal karena begitu bijaksananya, penuh dengan hikmat Tuhan. Kira-kira kalian penasaran? Mau tahu siapa tamu spesial kita hari ini? Yuk kita langsung saja sambut bersama-sama Raja Salomo. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Beri tepuk tangan ya sekali lagi untuk Raja Salomo. Selamat datang Raja Salomo, silakan duduk. Wah, hari ini kita senang sekali kedatangan Raja Salomo yang bersedia hadir meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang Raja Salomo. Apa kabar Raja Salomo? Baik, luar biasa. Wah, adik-adik di rumah, hari ini kita akan mengetahui lebih jauh tentang siapa Raja Salomo ini yang wow banget. Nah, Raja, hari ini saya mau bertanya nih, kalau boleh ceritakan tentang keluarga Raja Salomo. Oke. Anak-anak sekalian, saya Raja Salomo akan bercerita tentang keluarga saya. Saya adalah anak dari Raja Daud. Raja Daud mempunyai banyak anak laki-laki. Yang tertua namanya kakak saya Absalom. Yang kedua ada Adonai. Dan saya anak ketiga dari Raja Daud. Tapi saya yang dinobatkan menjadi Raja bangsa Israel. Wah, keren sekali ya. Anak-anak di rumah juga bisa melihat betapa silsilah keluarga Raja Salomo ini juga sangat keren ya. Nah, kalau boleh tahu nih Raja Salomo sejak kecil ya Raja Daud ini mengajarkan apa saja kepada Raja Salomo? Nah, anak-anak, saya sejak kecil diajarkan oleh ayah saya, Raja Daud, untuk selalu takut sama Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Bukan itu saja, tapi saya dididik oleh seorang nabi, Nabi Nathan, yang mengajarkan bagaimana saya harus hidup sebagai orang yang takut kepada Tuhan, sebagai orang yang menghormati orang tua. Ya, saya diajar dengan pengajaran yang sangat ketat, sehingga saya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan melalui Raja Daud menobatkan saya menjadi raja. Wah, bagus sekali ya anak-anak ya, pelajaran yang sangat berharga dari Raja Salomo, bahwa selalu ikut Tuhan, selalu takut akan Tuhan, begitu ya Raja Salomo ya. Nah, sepanjang perjalanan Raja Salomo menjadi seorang raja, ya kira-kira ada kesulitan apa Raja ini kalau yang pernah dihadapi selama menjadi seorang raja? Pasti banyak ya. Nah, begini anak-anak sekalian, saya waktu diangkat menjadi raja itu masih sangat muda, dan saya sangat tidak tahu apa yang harus saya perbuat karena saya masih muda
Ya, tetapi saya punya hati takut akan Tuhan. Saya berterima kasih karena Tuhan sudah mengangkat saya menjadi raja. Dan pada suatu ketika saya pergi ke mengucapkan syukur kepada Tuhan di tempat yang bernama Gibea. Ya, pada saat itu, pada waktu saya tidur, saya bermimpi Tuhan datang mendatangi saya. Tuhan berkata kepada saya, "Hai Salomo, apa yang engkau akan minta daripadaku?" kata Tuhan. Waduh. Dalam tidur itu aku kaget. Ya. Waduh, Tuhan datang minta apa? Wah, kira-kira kalau Raja Salomo nih, waktu Tuhan minta kepada Raja Salomo, apa yang mau diminta sih? Saya jadi penasaran. Nah, anak-anak di rumah pasti penasaran. Apa sih yang diminta sama Raja Salomo ini? Ya, saya pikir, minta apa sama Tuhan? Ya. Kekuasaan ya, Pak? Kekuasaan. Saya seorang raja, cukup berkuasa. Apa yang saya butuhkan? Wah, ini memimpin rakyat yang begitu banyak. Wah, saya harus menjadi raja yang benar, raja yang adil. Apa yang saya harus minta sama Tuhan? Tapi saya dengan akal yang Tuhan berikan kepada saya, akhirnya saya meminta kepada Tuhan, "Tuhan, aku meminta agar aku dapat memutuskan perkara seluruh bangsa yang kau titipkan kepada aku untuk menjadi raja yang adil yang bisa memutuskan perkara dengan adil dan benar. Aku meminta hikmat yang daripada Tuhan." Wah, permintaan yang cukup unik ya. Wah, Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Kira-kira boleh diceritakan nggak Raja Salomo, hikmat yang Raja Salomo minta kepada Tuhan digunakan untuk apa? Ya, hikmat yang daripada Tuhan akan saya gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengadili setiap masalah yang ada di bangsa Israel, untuk menjadi sesuatu yang adil dan berguna untuk semua bangsa. Boleh diceritakan Raja, salah satu contohnya yang pernah Raja temui masalah yang akhirnya Raja menggunakan hikmat yang diberikan dari Tuhan. Nah, ya, ini adik-adik. Suatu ketika datang dua orang wanita menghadap pada raja. Dia berkata, "Raja Salomo, ini anak saya yang hidup. Ini yang satu lagi wanita itu bilang, ini anak saya. Ini mereka berebut anak." Ya, ceritanya begini ternyata. Ada dua orang wanita tinggal sama-sama dan melahirkan sama-sama baru. Tapi yang satu, si A, wanita A ini tidur. Tapi dia nggak sengaja bayinya ketiduran sama dia, meninggal. Dia bangun, dia kaget, dia tukar bayi yang mati dengan wanita B, dia ambil. Nah, sekarang si wanita B ini melihat, kok tadi anak saya hidup jadi mati. Nah, si B ini datang ke saya. Ya, si A juga datang. Mereka berebut. Ya, sebagai raja yang sudah diberi hikmat oleh Tuhan, maka dengan mudah raja menggunakan hikmatnya. Maka raja berkata kepada pengawal, "Ayo pengawal, ambil itu anak baik, taruh di tengah, potong jadi dua, Kok dipotong? berikan sebelah kepada si A dan sebelah kepada si B."
kedua ibu tersebut? Karena si B adalah ibu asli dari anak yang hidup ini. Dia berkata kepada raja, ampun raja, jangan matiin anak itu, sudah kasih aja ke si A. Tapi si A dengan muka yang begitu jahat, dia bilang, ya raja benar, bunuh aja raja, bagi dua. Dia sama-sama nggak dapat. Dengan itu, saya memutuskan pada pengawal, ambil anak bayi itu, berikan kepada perempuan B, karena dia adalah ibunya. Wah, luar biasa sekali ya. Itu berkat hikmat yang daripada Tuhan. Nah, mungkin di akhir pertanyaan ini Raja, menurut Raja, apa itu hikmat? Ya, saya sebagai raja dengan hikmat yang dari Tuhan, saya tahu apa itu hikmat. Hikmat itu adalah permulaan. Hikmat ialah kita harus takut akan Tuhan. Wah, quote yang sungguh luar biasa. Ya, itu juga tertulis dalam firman Tuhan, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dari Amsal 9 ayat 10a. Wah, terima kasih Raja sudah memberikan banyak sekali cerita yang memberikan inspirasi kepada kita semua, ya, termasuk kepada anak-anak di rumah. Ya, terima kasih Raja sudah mau bercerita. Dan ingat anak-anak, seperti yang Raja Salomo katakan, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Mari kita belajar bahwa kita perlu takut akan Tuhan yang menjadi yang utama. Takut di sini bukan takut akan gelap ya Raja ya, betul ya. Bukan takut akan kecoa mungkin, bukan takut mungkin sama ulangan atau yang lainnya, tapi takut di sini adalah tunduk dan mau taat kepada perintah Tuhan. Dan disitulah permulaan akan hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, nah anak-anak, ini boleh menjadi ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 9 ayat 10a. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Ya, kita mau akhiri hari ini ya, perbincangan kita hari ini. Minta kesediaan Raja Salomo untuk berdoa buat kita semua, gitu ya, anak-anak di rumah juga, supaya kita semua belajar untuk takut akan Tuhan dan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Silakan Raja Salomo. Mari kita berdoa. Anak-anak, kita pejamkan mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sudah memberkati Raja Daud dan sudah memberkati saya sebagai Raja bangsa Israel. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan anak-anak di tempat ini, dimanapun mereka berada di rumah mereka, mereka boleh mempunyai hati yang takut akan Tuhan, selalu ingat akan Tuhan, selalu menghormati Tuhan, dan mempunyai hati yang sungguh-sungguh rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan penolongnya, menjadikan Tuhan juru selamatnya, menjadikan Tuhan sandaran hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak boleh belajar untuk hidup takut akan Tuhan seumur hidup mereka. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kita bisa memberikan persembahan kita di dalam amplop dan memberikannya kepada orang tua kita. Nanti papa dan mama yang akan memberikan ke gereja. Mari kita angkat pujian, beri syukur, beri syukur.
beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi kemuliaan-Mu. Engkau yang memberkati orang tua kami juga Tuhan. Engkau yang memberkati segala pekerjaan mereka, usaha mereka, biarlah Tuhan yang terus memberkatinya. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu minggu depan. Dah.